Nah, pemirsa, pembentukan Kementerian Haji dan Umroh ini diharapkan menjadi wajah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Harapannya, pelayanan jemaah ini bisa lebih profesional, transparan, dan juga tentu saja mampu menjawab teguran dari Arab Saudi tadi. Pertanyaan besarnya, pemirsa, mampukah kementerian baru ini benar-benar menjadi solusi yang ditunggu jutaan calon jemaah haji Indonesia? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio, juru bicara BP Haji Ihsan Marsya. Assalamualaikum, Mas Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Berarti saya harus menyebutnya sekarang juru bicara Kementerian Haji begitu ya Mas Ihsan ya? Karena sudah diketok gitu ya. Oke Mas, jadi langkah pertamanya apa nih Mas setelah diketok ya? Langkah pertamanya apa setelah diketok dan kemudian ini hanya menunggu legislasi aja sebenarnya? Betul. Tentu ini bagian dari lanjutan tentunya Mas, ini proses dari revisi undang-undang dan tentu langkah selanjutnya dari kita di Badan Penyelenggara Haji insya Allah nanti bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Tentu saat ini kita juga tengah dihadapkan oleh timeline waktu penyelenggaraan haji yang sudah dimulai dan ditetapkan oleh Arab Saudi Mas. Artinya ini juga sudah kita mulai sih prosesnya sejak revisi undang-undang ini kita disiapkan. Kami di Badan Penyelenggara Haji juga sedang mempersiapkan diri dalam proses penyelenggaraan haji 2026 yang sudah dimulai saat ini. Jadi dimulai dengan penataan kelembagaan dalam konteks penyiapan berbagai SOP dan juga secara teknis kami sudah mulai menyiapkan berbagai tahapan-tahapan untuk penyelenggaraan haji 2026 yang saat ini sudah mulai berjalan Mas Haji. Oke, Mas Ihsan izin. Jadi untuk anggaran haji tahun depan itu sebenarnya sudah diketok atau belum Mas? Atau menunggu kementerian dulu? Kalau untuk anggaran sendiri tentu nanti akan ada pembahasan lanjutan di BPIH dan juga untuk proses awal kemarin bersama Komisi 8 itu sudah ada pembahasan untuk pembayaran dana awal untuk booking sejumlah lokasi di Masyair berkaitan dengan permintaan Arab Saudi yang mesti kita bayarkan terlebih dahulu dan ini juga dalam rangka memastikan titik-titik yang akan ditempati oleh jamaah kita dan itu kita sudah mulai dari beberapa waktu lalu bersama Komisi 8, Kementerian Agama, dan juga BPKH. Dan insya Allah ke depan tentu berkaitan dengan anggaran dalam penyelenggaraan haji ke depan dan juga tentu bicara tentang instrumen BPIH ataupun BP itu juga nanti akan mulai dibahas setelah proses ini Mas. Karena memang kita sedang tantangan terbesar salah satunya adalah bicara tentang tantangan waktu. Kita sedang dikejar waktu proses penyelenggaraan haji artinya regulasi ini juga di DPR kita sudah hampir rampung dan tentu proses penyelenggaraan haji yang perlu kita siapkan yang sudah mulai running hingga saat ini bersama Komisi 8 DPR RI, Mas Haji. Ya, baik. Mas, ini ketika kita sudah menjadi kementerian, sebenarnya dari BPH sendiri atau BP Haji sendiri, dan juga kemarin sempat ke Dirjen PHU dan wilayah-wilayah yang terkait ya Mas ya. Apa sih Mas yang paling membedakan untuk urusan kerja ketika sekarang teman-teman BP Haji ini sudah menjadi kementerian Mas? Apa yang paling memudahkan teman-teman? Tentu yang paling besar tentu berkaitan dengan akan fokus ya, akan concern berkaitan dengan berbagai instrumen-instrumen penyelenggaraan haji. Kalau dulu ini peralihan bisa dari badan ke kementerian tentu penguatan secara kelembagaan ya terstruktur dari pusat hingga tingkat wilayah dan daerah dan artinya ini menjadi fondasi kuat dalam menopang ikhtiar-ikhtiar perbaikan tata kelola yang akan kita upayakan ke depannya dan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri tentunya bagaimana kita menyongsong perbaikan penyelenggaraan haji ke depannya Mas Haji. Oke, apakah benar Mas? Jadi ketika nanti statusnya sudah kementerian, ini urusan lobby-lobby itu lebih memudahkan ke pihak Arab Saudi? Itu betul juga berkaitan dengan diplomasi internasional kita bersama Arab Saudi karena memang pertama dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh tentu ini juga diapresiasi oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi mengingat adanya kementerian khusus yang yang disampaikan oleh perwakilan dari Arab Saudi itu melihat inilah bukti dari keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam hal penyelenggaraan ibadah haji artinya ini juga
juga respon positif ini juga kita maknai sebagai bagian dari penguatan diplomasi kita bersama Arab Saudi, dan juga melihat hubungan kalau di tingkat Arab Saudi ada Kementerian Haji dan Umroh, dan di Indonesia insya Allah ada Kementerian Haji dan Umroh. Artinya akan ada komunikasi yang setara tentunya dengan bicara tentang nomenklatur, meskipun di Badan Penyelenggara Haji sebelumnya juga setingkat kementerian, namun dari pemerintah Arab Saudi ini menjadi hal yang diapresiasi, dan kita menganggap ini sebagai bagian dari kita positif kita dalam hal konteks diplomasi. Dan tentu dalam hal lebih luas, hadirnya satu kementerian khusus bicara tentang tata kelola penyelenggaraan haji tentu akan berimplikasi positif dalam hal diplomasi kita, dan termasuk juga lobby-lobby dan yang akan langsung bersama pemerintah Arab Saudi, Mas Haji. Oke. Nah, urusan lobby ini, Mas, bagaimana kemudian Kementerian Haji yang baru akan terbentuk nanti dengan segudang kerjaannya dan harus meyakinkan Arab Saudi soal kemarin keluhan mereka ya, Mas, ya, soal kesehatan jemaah kita. Mas Ihsan, jangan dijawab sekarang, ditahan dulu karena kita akan break terlebih dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang. Kami lanjutkan, pemirsa, kita punya kementerian baru, yaitu adalah Kementerian Haji dengan juru bicara dari BP Haji yang sekarang sudah menjadi Kementerian Haji. Mas Ihsan, pertanyaannya adalah kalau nanti Dirjen PHU ditiadakan, apakah otomatis ini Kepala BPH akan jadi menteri? Baik, tentu ini kaitan dengan Dirjen PHU dan juga kaitan dengan struktural tentu di Badan Penyelenggara Haji. Tentu otoritas berada di Presiden, dan tentu ini perubahan nomenklatur tentunya dari Badan Penyelenggara Haji menuju Kementerian Haji dan Umroh, di mana Badan Penyelenggara Haji dinahkodai oleh kepalanya Gus Irfan dan juga wakilnya Bang Dhanil Anjar Simanjuntak, dan juga berkaitan dengan Dirjen PHU sendiri. Tentu kalau merujuk kepada undang-undang, artinya sudah di Kementerian Agama sudah tidak ada kewenangan. Maka tadi juga disinggung di awal bagaimana statement yang dihadirkan oleh Pak Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bang Dhanil, berkaitan dengan diatur proses peralihan SDM, peralihan aset dari Kementerian Agama yang membidangi perhajian nanti ke Kementerian Haji dan Umroh, Mas Haji. Oke, berarti untuk menterinya di stop dulu, belum ya, Mas, ya? Belum ada kepastian bahwa akan langsung menjadi menteri begitu ya? Oke, Mas Ihsan, kita ke soal ya. Kita soal komplain Arab Saudi kemarin. Jadi mereka komplain banyak sekali jemaah kita yang meninggal, kesehatannya juga. Kenapa yang dikirim itu adalah orang-orang yang sakit, begitu pernyataan dari Arab Saudi ya. Tanggapan dari Kementerian Haji yang baru ini nanti seperti apa, Mas? Baik, ini tentu menjadi salah satu concern yang dia menjadi perhatian Badan Penyelenggara Haji, dan juga berfungsi sebagai dukungan dan juga pengawasan dalam proses penyelenggaraan haji 2025. Kita melalui pimpinan kami juga berulang kali juga disampaikan berkaitan dengan catatan-catatan berkaitan dengan istitoah kesehatan bagi jamaah haji kita di Tanah Suci. Dan tentu beberapa waktu lalu juga ada pertemuan bersama perwakilan dari Kementerian Haji dan Umrah di tanah air, banyak berdiskusi tentang istitoah kesehatan dan juga bagaimana potret jamaah haji kita. Dan tentu ini menjadi fokus kita ke depan, dan juga diatur dalam regulasi ini bagaimana pengetatan berkaitan dengan istitoah kesehatan, dan juga bagaimana jamaah yang diberangkatkan menuju Tanah Suci nantinya adalah jamaah-jamaah yang betul siap secara fisik, istitoah fisik, dan khususnya bicara tentang kesehatan, Mas Haji. Dan juga penekanan dalam revisi undang-undang juga disampaikan berulang kali oleh pimpinan kami, berbicara tentang manasik kesehatan yang akan memfokuskan tentang bagaimana istitoah kesehatan itu betul-betul dijalankan, dan juga berikan jaminan bahwa jamaah kita betul-betul siap secara fisik dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, Mas Haji. Oke, Mas, nanti yang akan menentukan jemaah mana yang sebenarnya sudah istitoah atau sudah siap mental dan fisiknya, itu nanti akan tetap di Kementerian Haji rencananya, atau tetap itu nanti wilayahnya Kemenaker, Mas? Di sini juga tentu kita ada koordinasi bersama Kementerian Kesehatan berkaitan dengan penentuan istitoah, dan juga diatur dalam revisi undang-undang itu berkaitan dengan penggabungan layanan kesehatan dalam satu manajemen penyelenggara haji melalui Kementerian Haji dan Umroh. Artinya sebuah dalam koordinasi Kementerian Haji dan Umroh nantinya bicara tentang istitoah kesehatan jamaah yang menjadi salah satu concern dalam penyelenggaraan haji ke depan, yang tadi seperti disinggung Mas Haji. Jadi catatan penting juga disampaikan oleh Arab Saudi yang berulang kali disampaikan kepada pemerintah Indonesia, Mas Haji.
Oke, Mas, kebanyakan kan kita itu, mohon maaf, saya mengambil contoh adalah kalau misalnya daftarnya masih muda karena antriannya panjang, jadi berangkatnya ketika badannya udah nggak fit lagi. Ini nanti Kementerian Haji melihatnya bagaimana? Dia akan dilihat dari saat dia mendaftar atau pada saat dia berangkat? Untuk istitoah tentu ada screening kesehatan terlebih dahulu. Tentu ini penetapan melihat dari saat nanti jamaah akan diberangkatkan. Nanti ada proses screening jamaah ini layak ataupun masuk dalam kategori istitoah kesehatan yang siap untuk melaksanakan ibadah haji ataupun tidak. Dan di sini ada proses filtrasinya sejak sebelum jamaah itu diberangkatkan. Jika sudah masuk dalam porsi keberangkatan jamaah tersebut, misal di tahun ini ada jamaah A yang siap berangkat, namun nanti akan dilakukan screening kembali pemeriksaan kesehatan, apakah sudah siap secara kesehatan, tentu akan diberangkatkan. Namun beda halnya tentunya misalnya yang mendaftar muda saat ini dan kadalallah di beberapa tahun ke depan ingin dapat porsi berangkat dalam keadaan kurang sehat, artinya dia tidak memenuhi kriteria istitaah kesehatan, sehingga mungkin dengan catatan ada penundaan keberangkatan dan lain sebagainya, Mas Haji. Oke, itu nanti akan dibahas berkenaan dengan mekanismenya seperti apa begitu ya. Mas Ihsan, terima kasih atas waktunya. Selamat untuk menjadi Kementerian Haji. Ini tinggal selangkah lagi dan semoga ini menjadi sistem atau kelola perbaikan di sistem haji kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.